Hai semua teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngejelasin kepada teman-teman terkait dengan proses pendaftaran dan pengisian profil calon peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Teman-teman pasti udah tahu ya, 7 Maret 2025 udah mulai dibuka RBB 2025, teman-teman udah bisa mulai registrasi yang nanti teman-teman di tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2025 teman-teman sudah mulai bisa melamar pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mau ikut RBB, yuk teman-teman kita diskusi bareng di sini. Video ini aku buat biar teman-teman paham pada saat pembuatan profil dan pengisian informasinya. Aku hanya akan menjelaskan terkait dengan step-stepnya berdasarkan apa yang ada di formnya tersebut karena aku udah bikin akunnya dan berdasarkan pengalamanku mengikuti rekrutmen bersama BUMN di periode-periode sebelumnya. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh seputar rekrutmen bersama BUMN atau magang BUMN, yaitu Magenta BUMN, atau yang berkaitan dengan Kementerian BUMN atau FHCE BUMN, teman-teman bisa buka channel YouTube-ku ini, terus buka playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi akan aku himpun di sini seputar BUMN ya, teman-teman ya. Termasuk nanti tahap-tahap yang ada di rekrutmen bersama BUMN di tahun ini, termasuk rekrutmen perusahaan BUMN di luar rekrutmen bersama. Nanti akan aku update terus di playlist ini. Jadi bagi yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe aja. Oke, teman-teman, kita langsung masuk diskusi saja ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah dapat informasinya, di sebelah sini aku ada poster ya informasi yang aku peroleh dari official Instagramnya FHCE BUMN bahwa ada rekrutmen BUMN bagi lulusan SMA sederajat D3 atau diploma dan sarjana ya S1 S2 baik yang reguler disabilitas atau teman-teman putra-putri Papua kayak gitu. Nanti kalau teman-teman pengen lamar, jangan salah ya. Karena untuk yang teman-teman disabilitas dan teman-teman yang reguler maupun putra dan putri Papua itu linknya berbeda. Nah, di video kali ini aku pengen ngejelasin yang paling pojok ya teman-teman ya, yaitu rekrutmen reguler itu bagaimana. Yang menggunakan website yang rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akunnya, aku pengen ngejelasin teman-teman begini. Teman-teman silahkan follow dulu Instagramnya FHC BUMN. Terus nanti kalau ada informasi seputar rekrutmen bersama BUMN ini, silahkan selalu merujuk pada sumber resmi ini. Kenapa? Biasanya kalau ada rekrutmen bersama BUMN gini, suka ada loker-loker palsu, teman-teman. Jadi hati-hati, jangan asal ngirim lamaran, jangan asal bayar-bayar transfer-transfer ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau asal ngeklik link yang ternyata itu bukan step rekrutmennya. Oke, jadi yang belum tahu silahkan nanti belajar, boleh tuliskan di kolom komentar kalau mau diskusi, boleh banget. Oke, sekarang aku akan praktekkan ya. Misalkan teman-teman masuk ke website resmi rekrutmen bersama BUMN yang reguler ya teman-teman ya. Maka teman-teman akan lihat tampilan semacam ini. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik daftar. Pada saat teman-teman klik daftar akan muncul tampilan kayak gini. Hai, selamat datang gitu. Dan teman-teman diminta untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan password. Yang email dan password tersebut akan dikonfirmasi. Nah, teman-teman di sini sangat disarankan untuk selalu menggunakan alamat email pribadi dan nomor telepon pribadi yang aktif yang ada WA-nya kayak gitu, yang nempel di handphonenya teman-teman. Biar nanti ke depan di tahapan rekrutmen bersama BUMN di video sebelumnya udah aku jelasin, teman-teman itu selalu terupdate informasinya dan aman ya kerahasiaan informasinya kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal masuk ke nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon, alamat email aktifnya teman-teman, terus password. Password ini tidak harus sama dengan password email asli. Gitu boleh. Kalau teman-teman udah pernah ikut rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 ya, teman-teman boleh masukin data itu. Karena akunku ini aku bikin pakai akun dengan email dan password yang sama seperti rekrutmen sebelumnya dan itu tetap bisa kayak gitu. Kemudian jenis rekrutmennya nanti teman-teman tinggal pilih gitu ya. Kalau reguler pilih ada yang reguler kayak gitu. Kemudian checklist nih ya bahwa saya mengkonfirmasi bahwa saya sudah mengakses halaman karir, ketentuan umum dan khusus pendaftaran udah dibaca. Jadi sebelum login teman-teman kan bisa scroll ke bawah ya kayak penjelasanku di video sebelumnya. Kemudian teman-teman
sudah benar ya jenis rekrutmen yang dipilih gitu, yang reguler atau orang asli Papuanya udah benar. Kemudian sudah memahami syarat dan ketentuan dan pemberitahuan privasi dari yang ada di rekrutmen ini. Kalau udah checklist-checklist, kemudian teman-teman klik daftar. Pada saat teman-teman sudah klik daftar, akan muncul pop-up pertama kayak begini. Di sini teman-teman ada yang namanya form persetujuan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi rekrutmen bersama BUMN. Kenapa? Karena pada saat teman-teman itu daftar di sini, teman-teman akan mengisi kayak form online yang isinya tuh banyak sekali informasi pribadi yang sensitif. Pada saat teman-teman sudah setuju di sini, maka teman-teman sudah mempercayakan informasi-informasi pribadi tersebut ke halaman ini dan pengelolanya. Dan itu pasti ya sudah sesuai dengan perlindungan data pribadi dan yang ada di undang-undangnya. Khususnya di sini yang dikeluarkan adalah UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi kayak gitu. Jadi nanti bisa diakses sama pihak-pihak itu yang berkepentingan karena teman-teman pengen ngelamar ke sini. Kalau udah setuju, checklist saya setuju, kemudian klik kirim. Nanti kalau teman-teman udah klik kirim, akan masuk pop-up yang nomor 2 kayak gini ya gitu. Apakah Anda yakin ingin mendaftar sebagai peserta reguler? Karena balik lagi, kalau akunnya teman-teman, emailnya teman-teman sudah didaftarkan ke sini, nggak bisa didouble gitu. Daftar di sini sama daftar yang di disabilitas yang website yang berbeda kayak gitu. Karena daftarnya cuma lewat salah satu aja nanti teman-teman ya. Kayak gitu. Dan informasi yang ada di sini tidak dapat diubah. Jadi jangan sampai salah teman-teman gitu. Misalkan nih, kalau di kasus-kasus sebelumnya pernah ada tuh orang masukin email. Jadi gini, teman-teman kalau punya alamat email, pernah punya dan sekarang nggak aktif, terus kemudian teman-teman coba masukkan nomor email, alamat email tersebut dengan nomor telepon yang masih aktif, maka akunnya tetap bisa dibikin. Tapi alamat emailnya nggak ada. Nah, itu nanti teman-teman bingung sendiri. Jadi pastikan emailnya email aktif, kemudian nomor teleponnya juga yang aktif. Karena itu nanti kayak di pairing, dipasangin gitu loh, teman-teman. Dan saranku banget, khususnya bagi teman-teman yang masih fresh graduate, sarjana maupun diploma ya, jangan pakai email yang domain kampus ya, yang nama kampus.ac.id, pakai Gmail aja paling enak gitu. Itu rekomendasi dari aku ya. Kemudian kalau udah klik ya daftar sekarang, maka teman-teman akan balik lagi ke halaman login kayak gini. Nanti teman-teman tinggal masukkan alamat email dan password gitu. Berarti teman-teman udah berhasil untuk daftar. Biasanya nanti di atas tuh nanti ada tulisan "Oh, sudah berhasil mendaftar" warnanya hijau kayak gitu. Kemudian teman-teman di sini masuk. Setelah masuk, nanti ada tulisan kayak gitu tuh. Selamat Anda berhasil masuk. Kalau yang sebelumnya nggak ke capture ya, ada tulisan selamat Anda berhasil daftar gitunya gitu. Nah, pada saat udah masuk kayak gini, yang harus dilakukan jangan buru-buru nyari lokernya. Tapi teman-teman bisa ubah daftar riwayat hidup, diklik aja teman-teman. Pada saat teman-teman udah klik itu, teman-teman akan masuk ke halaman ini. Ini adalah halaman akun profil pribadi masing-masing yang teman-teman harus lengkapi dulu sebagai daftar riwayat hidup lengkap sebelum teman-teman mulai melamar. Pertama, data diri dulu. Ini data diri yang diisi pertama. Saranku sih isinya urut dari atas ke bawah ya, tapi tetap karena ini pengisiannya itu durasinya cukup lama, jangan buru-buru. Kalau memang teman-teman butuh ngambil dokumen tertentu, ngambil KTP, ngambil KK, ngambil nyari CV, nyari portofolio, nyari sertifikat biar isiannya nggak salah sesuai dengan dokumen aslinya, jangan buru-buru diisi teman-teman kalau masih ragu kayak gitu ya. Nanti teman-teman tinggal isi aja untuk data diri ini ada KTP, nomor kontak, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, email, tanggal lahir, dan agama. Kalau udah nanti di save. Jadi nanti nge-save-nya itu per section gitu ya, teman-teman ya. Kalau udah selesai, baru nanti teman-teman turun ke bawahnya soal pendidikan. Di pendidikan ini juga sudah ada ya, teman-teman ya. Sudah ada yang ada di sini. Misalkan jurusan sesuai ijazah dan lain-lain. Ini udah ada tanda merah, teman-teman. Ini benar-benar jangan sampai kelewat ya, teman-teman ya. Karena ini udah dikasih peringatan. Jadi yang warna abu-abu di dalam kolom itu adalah biasanya tuh kayak ngasih tahu arahan ini diisi ini ya gitu. Nanti juga kalau contoh biasanya juga dikasih warna abu-abu. Kalau yang merah ini benar-benar harus diperhatikan jangan sampai salah gitu ya. Untuk cara penulisan dan lain-lain kayak gitu. Masukin pendidikan gitu. Ini pendidikan formal ya teman-teman. Ingat ya syarat-syaratnya. Di videoku sebelumnya kalau teman-teman buka channel YouTubeku itu kan ada ya untuk misalkan untuk yang SMA sederajat, diploma maupun sarjana itu harus kayak gimana.
Oke, kalau pendidikan udah selesai, teman-teman boleh masukin alamat di sini. Di sini alamat ada alamat KTP dan alamat domisili kayak gitu. Silahkan nanti teman-teman tinggal isi yang sesuai. Kemudian nanti teman-teman masuk ke pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan ini dibatasi yaitu mengisi 5 data untuk pengalaman kerja, teman-teman. Di sini ya, itu ada kalau nggak ada pengalaman kerja gimana fresh graduate itu tinggal di checklist tuh tidak memiliki pengalaman kerja gitu, tapi kalau ada silahkan masukkan jabatan, nama perusahaan, statusnya misalnya kayak kontrak atau apa gitu, kemudian mulai bekerjanya kapan sampai kapan. Kalau masih saat ini berarti masih saat ini, tinggal checklist. Kemudian ada peran dan tanggung jawab, teman-teman tinggal bikin uraian tugas dan tanggung jawab. Biasanya teman-teman tinggal kopas dari CV kalau teman-teman udah punya CV ya, kayak gitu. Udah, nanti tinggal save, nanti tambahkan lagi terus gitu, bisa urut ke bawah gitu. Setelah teman-teman ngisi bagian pengalaman kerja, teman-teman juga bisa isi bagian organisasi. Khususnya bagi teman-teman lulusan SMA sederajat maupun diploma sarjana, apalagi belum punya pengalaman kerja gitu, masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja atau masih minim, baru magang atau pengalaman kerjanya masih di bawah 2 tahun, masukin organisasi nggak masalah untuk menonjolkan kelebihan teman-teman yang lain. Apalagi ada jabatannya ya teman-teman ya di situ. Silahkan diisi di sini. Setelah itu, teman-teman akan masuk ke isian bagian keluarga. Nah, isian bagian keluarga ini tidak akan bisa teman-teman isi sebelum teman-teman melengkapi data diri, ya. Jadi, nih di sini ada tulisannya nih, harap mengisi data diri terlebih dahulu sebelum melengkapi data keluarga. Kalau enggak, nanti teman-teman di sini itu tombol tambah keluarga itu dia nggak bisa diklik gitu, beda sama yang sebelumnya gitu. Jadi pendidikan, alamat, pengalaman kerja dan organisasi itu bisa diisi tanpa mengisi data diri dulu. Tapi kalau keluarga itu harus ngisi data diri dulu kayak gitu. Makanya saranku sih isi aja urut dari atas kayak gitu. Kemudian masuk ke sosial media. Nah, ini teman-teman. Suatu rekrutmen, nih aku ngomong di luar rekrutmen bersama BUMN ya, kan sering ada background check ya. Salah satu bentuk background check itu kan sosial media check. Nah, akan sangat menguntungkan apabila teman-teman itu punya sosial media. Di sini ada contohnya tuh teman-teman. Pilih platform, username, dan link URL. Contohnya tuh LinkedIn nih teman-teman. Aku sarankan kepada teman-teman semua ya yang punya sosial media dan di private, silakan jangan di private. Bagi teman-teman yang punya sosial media yang nggak ada postingan sama sekali nih, cobalah nanti sambil aktif posting branding gitu ya. Bagi teman-teman yang diaktifasi di sosial medianya, ya diaktifin lagi. Yang nggak aktif di sosial media gimana? Aku akan amat sangat menyarankan coba bikin deh gitu. Jangan anti sosial media, teman-teman. Ini nggak bakal dipakai di tahap awal. Aku nggak bakal jelasin di sini ya, teman-teman ya. Etika ya, teman-teman ya. Di tahap pertengahan ke belakang itu ini nanti akan dipakai teman-teman sosial media. Dan teman-teman yang aktif di sosial media sampai sekarang sangat menguntungkan kalau punya sosial media di sini untuk ngecek reputasi dan adanya kemampuan lain, pengalaman lain yang mungkin teman-teman tidak bisa isi di sini, tapi itu akan dipertimbangkan oleh panitia masing-masing perusahaan BUMN untuk melolosin teman-teman kayak gitu. Jadi sosial media ini silahkan diisi maksimal 5 ya teman-teman ya. Kemudian ingat ya, kalau ada tulisan maksimal berapa berarti nggak harus ya teman-teman ya. Boleh 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu ya. Kemudian masukkan kemampuan bahasa asing yang, nih teman-teman ya, ada penyelenggaranya yang jelas. Kayak gitu. Jadi di sini kemampuan bahasa asing teman-teman boleh masukkan kayak gitu. Karena di sini itu ada tolak ukurnya teman-teman. Jadi kemampuan bahasa asing yang terukur. Jadi silahkan teman-teman kalau punya bahasa asing populer yang dikuasai, Inggris, Mandarin, Jepang, dan lain-lain, silahkan boleh dimasukkan. Nanti tinggal simpan data kayak gitu. Kemudian bagi teman-teman yang punya sertifikasi dan pelatihan, juga teman-teman bisa isi ke sini gitu. Ya, jadi teman-teman silahkan masukkan. Ini kok ada yang berlaku seumur hidup gimana? Biasanya sih ini di sini kan ada ya teman-teman ya pelatihan-pelatihan tertentu, misalkan teman-teman ikut bootcamp, teman-teman ikut kursus online tertentu baik berbayar atau gratis yang memang itu kan berlakunya seumur hidup gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa kalau mau dimasukkan kayak gitu. Nggak harus yang kursus-kursus mahal kayak BNSP gitu-gitu nggak masalah teman-teman. Ingat ya, jangan meremehkan pengalaman sendiri walaupun itu dalam tanda kutip ini cuma organisasi kok, ini cuma kursus gratisan kok, jangan kayak gitu ya.
Ini khususnya bagi teman-teman yang masih fresh grade nih atau pengalaman masih junior gitu. Teman-teman harus mengapresiasi itu selama bisa di-input, input aja teman-teman. Mungkin akan dipertimbangkan kayak gitu. Terus kita masuk ke bagian prestasi. Nah, di sini sudah ada prestasi yang bisa dimasukkan. Silahkan teman-teman kalau punya prestasi tertentu, baik itu perlombaan tertentu ya, internasional, lokal, regional gitu-gitu, boleh dimasukkan kayak gitu, teman-teman. Sambil dilihat dulu berkaitan dengan pencapaiannya maupun kategorinya ya khususnya ya gitu. Kemudian terakhir adalah bagian dokumen-dokumen yang harus diupload, teman-teman. Di sini ada SKCK dan lain-lain. Ingat, teman-teman, dokumen-dokumen yang ada di sini, semuanya ini adalah yang bersifat opsional. Jadi SKCK itu opsional. Boleh nggak diunggah? Boleh. Itu ada ketentuannya, formatnya PDF maksimal 1 MB. CV, ini juga sifatnya opsional ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan 1 MB. Dan CV itu gimana, Kak? Saranku pribadi, CV boleh 1 sampai 3 halaman dan bikin aja yang ATS friendly, teman-teman. Kalau nggak ngerti CV ATS friendly gimana, teman-teman bisa buka playlist YouTube-ku ini yang berkaitan sama BUMN. Nanti di situ aku udah bikin satu video, judulnya cara membuat CV lolos magang Magenta. Nah, magang Magenta tuh buat magangnya BUMN, tapi tetap bisa buat ini. Atau teman-teman cari tutorial membuat CV ATS friendly itu gimana saranku gitu. Terus di sini ada portofolio maksimal 1 MB. Portofolio 1 MB ini cukup susah ya teman-teman. Kenapa? Karena yang pengalamannya banyak, kompresnya itu loh teman-teman. Kan biasanya kalau portofolio orang kan masukin banyak gambar. Jadi bagi teman-teman yang mau masukkan portofolio, silahkan saranku masukkan portofolio dengan pengalaman yang relevan dengan profesi yang nantinya dilamar. Jadi biar ukuran MB-nya tuh masuk dan kalau dikompres tuh gambarnya nggak pecah, dokumennya nggak pecah. Kemudian ada dokumen tambahan, misalkan sertifikasi bahasa Inggris dan lain-lain itu bisa dimasukkan karena ada kata DLL, ada tulisan digabungkan dalam satu file. Jadi di merge, kemudian di-upload maksimal 1 MB juga dan ada surat rekomendasi. Nah, nih teman-teman, template surat rekomendasi pernah bekerja sebagai referensi dan unduh di sini. Teman-teman kalau klik unduh di situ, nanti teman-teman akan melihat file bentuknya itu Microsoft Word, nanti silahkan diisi. Nah, surat rekomendasi ini silahkan diberikan ke mantan perusahaan dan nanti rekomendasi ini diberikan di jabatan-jabatan tertentu. Nggak bisa jabatan yang rendah, teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah unduh sendiri pasti tahu kok kayak gitu. Nanti kalau udah ditandatangani sama perusahaan sebelumnya, teman-teman konversi jadi PDF atau kalau udah dikirimin PDF bisa langsung diupload. Tapi sebelum upload semua file ini, teman-teman, saranku pertama dibuka lagi file PDF-nya. Jangan sampai teman-teman udah nyiapin dokumen, terus wah ukurannya lebih besar dari 1 MB. Terus teman-teman kompres. Setelah dikompres, ternyata apa? Kompresnya berlebihan, tulisannya hilang, tulisannya nggak bisa dibaca, hanya karena ukurannya masuk, tapi isinya itu nggak manusiawi. Teman-teman sendiri nggak bisa baca, asal upload aja, itu jangan. Jadi pada saat teman-teman merasa filenya ukurannya besar, terus dikompres, silahkan dibuka ulang. Teman-teman pura-pura jadi penerima dokumen ini. Kira-kira masih layak nggak dikirim? Blur nggak? Bisa dibaca nggak? Kayak gitu. Setelah ngerasa oh iya, filenya ini udah cocok, tetap bisa dibaca. Yang nomor 2 adalah silahkan di rename, diganti nama. Minimal namanya itu nama dokumen, ini dokumen apa, underscore nama, misalkan gitu ya. SKCK dan lain-lain. Jangan sampai namanya tuh random gak jelas kayak gitu. Kurang profesional ya teman-teman. Nah, itu semua kalau udah dilengkapi, baru nanti teman-teman boleh mulai explore, lihat-lihat lowongan yang sedang tersedia. Tapi aku akan menyarankan sebelum teman-teman mulai melamar, biar lebih gampang nih teman-teman kalau nanti ke depan ada kendala, teman-teman lihat di bagian atas itu ada tulisan karir, sampingnya ada FAQ itu yang kecil banget. Teman-teman baca dulu FAQ-nya. Jadi biar apa? Pertama, kalau ada hal yang teman-teman pengen tanyain, teman-teman itu tidak bertanya ke orang yang salah, tapi barangkali pertanyaannya teman-teman tuh udah dijawab gitu sama si panitia ini di sini di FAQ. Yang pertama itu. Yang nomor 2, FAQ ini bisa untuk modal teman-teman misalkan nantinya di tahun depan teman-teman ngelamar rekrutmen bersama BUMN lagi. Atau di tahun depan atau kapan ada yang nanya ke teman-teman gitu. Adiknya, ponakannya, anaknya, tetangganya. Yang pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang bisa dijawab sama FAQ. Teman-teman udah punya pengetahuannya kayak gitu ya. Video selanjutnya setelah video ini mungkin aku sedikit buka bagian FAQ itu biar teman-teman itu paham, kita diskusi bareng aja
ya berkaitan dengan ini aku nggak bakalan ngebocorin data-data rahasia informasi rahasia. Aku pengen teman-teman di sini bisa lancar dalam melamar ini. Karena apa? Karena aku udah menemukan teman-teman yang nemuin loker palsu gitu, diarahin ke arah yang salah. Aku nggak mau, aku pengen video ini udahlah sekalian kita diskusi bareng di videoku ini. Nanti teman-teman ya silahkan, ini ada linknya kalau teman-teman mau ngelamar. Aku ulang lagi, SMA Sederajat Diploma Sarjana, bisa langsung masuk ke link itu. Kalau teman-teman masuk ke linknya fhcbumn.com nanti diarahin ke sana juga sih gitu. Kalau disabilitas linknya di samping gitu. Dan balik lagi, semua informasi yang ada silahkan teman-teman cross check ke website resmi maupun official sosial media resmi baik Kementerian BUMN maupun FHCI BUMN kayak gitu ya. Sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungin aku lewat platform-platform yang ada di samping ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk teman-teman semangat. Aku doain semoga teman-teman semua keterima di rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini.